Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas sebuah IPO baru yaitu PT Berdikari Pondasi Perkasa atau BDKR, sektornya infrastruktur atau bisa dibilang konstruksi lah ya. Terus untuk periode bubulnya tanggal 6 sampai tanggal 10 Februari, harganya 118 sampai 200. Nah ini saham ini masuk ke papan pengembangan sepertinya. Kalau papan utama kayaknya belum masuk ya. Mungkin pengembangan lah seperti itu. Yang pasti bukan akselerasi. Jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir tentunya. Nah, kita lihat di sini ini adalah sektornya konstruksi. Mungkin wah sama dong sama Waskita, Wika, PTPP atau WG seperti itu. Ya mungkin hampir sama, cuman range-nya itu berbeda. Kalau saya bandingin BDKR ini sama NRCA, ini gedenya hampir sama karena caps-nya di sini NRCA 700 miliaran, si BDKR juga 700 miliaran. Mungkin sekelas juga sama Karya ya. Karya lah, KRYA ya. Kodenya itu hampir mirip lah kelasnya lah seperti itu. Next kita lihat aja di sini dari prospektusnya. Pertama kita lihat yaitu UW-nya yaitu Mamang Guyur atau Semesta Indovest MG teman-teman. Nah, MG itu terkenal tukang guyur ya. Apakah dia akan guyur? Nah, coba kita lihat historisnya dia saat istilahnya itu ngipoin saham. Yang terakhir kalau nggak salah itu IPO dari Terigu dulu atau PDPP dulu ya? PDPP mungkin ya. Nah, PDPP ini terakhir si MG ngipoin. Di hari pertama arah, tapi hari berikutnya ARB ya. Open arah tapi langsung ARB. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya waktu itu kalau nggak salah ya masih hold gitu ya, PDPP baru kejual di tanggal 15 November. Jadi kayaknya nggak akan kejual di sini nih karena langsung zet gitu ya, cepet banget. Nah yang kedua adalah Terigu ini yang terakhir juga. Terigu ini juga MG. Kalau Terigu ini arahnya agak lama Mas Bro ya. 1, 2, 3, 4 kali arah. Nah 4 kali arah jadi agak lumayan si Terigu. Nah yang agak lama lagi yaitu RMK, tapi dia bareng-bareng teman-teman. Kita lihat RMK ini bareng-bareng sama yang lain jadi enggak bisa buat patokan tentunya. Nah seperti ini ya, enggak arah. Next, terus yang selanjutnya ini juga bareng-bareng di Binomo si MG ya. Kita lihat Binomo di sini juga enggak arah teman-teman, enggak arah ya. Kita lihat yang lebih lama lagi di sini dari Seger kita lihat. Nah Seger ini sendiri ya MG ya. Sebentar, bener sendiri si Seger. Kita lihat di sini arahnya 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya. Mantap kalau sendiri si MG. Nah ini berdua CBMF dan Bahat. Nah kita lihat CBMF arah sekali, Bahat kita lihat arah 1, 2, 3, 4, 5 kali arah. Nah kalau kita lihat di historisnya MG saat dia ngipoin saham ya ke belakang ini atau selama ini menurut di stories itu hari pertama pasti arah. Nah itu des yang enak guys. Cuman hari keduanya nggak tahu. Nah kalau Mas Bro itu istilahnya itu greedy dan hari keduanya itu masih hot, tapi hari keduanya langsung open ARB gitu ya. Wah itu nggak bisa kejual, bisa ARB nya habis cuannya. Kayak FWCT kan arah sekali, terus arah 2 kali langsung open ARB dan malah kejual di bawah lah seperti itu kalau IPO Hunter. Nah semoga aja nggak seperti itu dan istilahnya kalau cukup dengan arah sekali TP ya monggo. Tapi ini capsnya agak lumayan gede Mas Bro. Agak lumayan berat karena dia itu market cap-nya udah 700 miliar. Jadi agak sedikit berbeda dengan Terigu atau PDPP yang istilahnya cap-nya itu kecil di bawah 100 miliar. Jadi ya mungkin aja nggak arah di hari pertama karena agak berat. Seperti itu guys ya, itu kesimpulan dari UE-nya. Next kita langsung aja ke bagian prospektus. Nah, yang pertama adalah bagian dari sini guys, yaitu waran. Yaitu waran di sini ada guys. Ada warannya yaitu 2:1. Yaitu nomor 14 sebenarnya. Nah, di sini guys ya. Sebanyak-banyaknya sekitar segini 700 juta saham ya. Sekitar 15% yang dijual ke masyarakat. Dan di sini ada warannya 2:1. Jadi setiap Mas berikut IPO dapat 2 saham akan dapat 1 waran seri 1 dengan harga pelaksanaan 500.
Wah, ini tinggi banget ya. Jadi istilahnya ini optimis banget saham ini akan naik di masa yang akan datang karena harganya juga nggak terlalu mahal untuk valuasi. Jadi kalau menurut saya sih dilihat dari sini aja ini wajib ikutlah dengan kalau dia IPO sendiri dengan full power seperti itu guys ya. Kalau dia sendiri ya jual di arah 1 arah 2 gitu kan lumayan kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini listingnya kira-kira sekitar tanggal 1 Maret. Semoga aja saham ini listing sendiri ya. Nggak bareng-bareng lah seperti itu. Nanti kita bisa pakai full power buat beli IPO ini. Nah, ini adalah rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh 100%-nya untuk ya gaji, tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan biaya langsung solar, oli, bla bla bla. Nah, sedangkan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan waris itu akan digunakan untuk sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Nah, kebutuhan IPO-nya ini buat sesuatu hal yang enggak menarik sebenarnya, buat bayar gaji dan tunjangan. Duitnya hilang. Harusnya kalau IPO yang menarik itu buat ekspansi dan dia cuman bayar gaji dan tunjangan, artinya itu akan hilang, menguap. Uang Mas Bro yang masuk ke BDKR ini dari IPO itu akan menguap aja, hilang karena untuk gaji doang, enggak untuk ekspansi. Jadi rencana penggunaan dananya jelek. Seperti itu Mas Bro. Tapi kalau IPO Hunter is no problem di sini. Mungkin bagi teman-teman yang mau berinvestasi harus istilahnya itu harus berhati-hati lah seperti itu ya untuk berinvestasi. Nice, kita lihat di sini nomor 15. Ini adalah pemegang sahamnya ya, istilahnya itu pendirinya lah seperti itu. Tanjon Tanuwijaya ini apa hubungannya sama pemiliknya Avian ya? Tanuwijaya kayak saya pernah dengar Tanuwijaya itu di mana? Tanuwijaya sebenarnya. Oh, apa hubungannya sama William Tanuwijaya? Ini yang CEO Tokopedia, CEO Topet ya, CEO Goto. Betul guys. Apa hubungannya ya? I don't know guys. Makanya saya bilang, ini kok saya Tanuwijaya itu. Nggak penting juga apa hubungan mereka ya. Yang penting ya inilah pemilik dari perusahaan BDKR. Nah, nanti kalau udah ada masyarakat di sini masyarakatnya 15% dan ya seperti itu. Nah, kita lihat nomor 17. Nah, ini adalah total aset Mas Bro. Di sini total asetnya 1 triliun dan bisa dibilang ini masuk papan pengembangan. Ya, mungkin kedepannya akan masuk papan utama nih Mas Bro, karena di bursa itu dari pengembangan ke naik level tuh bisa dari akselerasi ke pengembangan, bisa dari pengembangan naik lagi ke utama juga bisa, tergantung dari total aset, total pendapatan seperti itu guys ya yang dihitung kan. Nice, kalau kita lihat di sini ekuitasnya udah 500 miliaran, jadi udah pasti bukan papan akselerasi tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini langsung ke laba usaha teman-teman ya. Di sini laba usahanya di sini teman-teman. Oke, kita lihat asetnya dulu deh secara singkat ya, bagi teman-teman biar tahu gitu ya. Mana tadi asetnya guys? Oh, hilang guys. Tam. Sini. Di sini guys ya. Ini total hutangnya di sini sebentar. Oke, ini guys ya. Ini dari laporan keuangannya sebentar. Kecil-kecil tulisannya guys. Nah, ini dari asetnya. Kita lihat di sini dari total aset teman-teman, jumlah aset lancarnya. Kita lihat juga ada kenaikan sih tapi sedikit-sedikit ya. Ini dari tahun 2019. Jadi istilahnya mungkin ini udah udah mature gitu ya. Jumlah asetnya juga nggak gerak ya. Istilahnya tumbuh pun dikit-dikit gitu ya, seperti itu guys. Nggak langsung meledak kayak yang baru kita bahas kemarin nih, IPO yang terbaru ini kita bahas apa kemarin ya? Ini future. Nah, future ini langsung meledak gitu ya, baru naik tinggi. Kalau yang BDKR ini udah istilahnya udah stabil lah, udah nggak loncat. Kalau perusahaan baru yang baru ekspansif kan just loncat gitu ya, just melandai gitu. Kalau yang ini udah melandai baru IPO. Kalau yang future kemarin itu memang baru buka aja ya, baru PT-nya baru dibentuk kan, baru mau naik langsung IPO seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari total hutangnya. Kalau kita lihat total hutangnya itu naik ya Mas Bro ya.
untuk jumlah total hutang dari ini hutang jangka pendek ya. Kalau hutang jangka panjang ya kita lihat juga di sini naik juga. Jadi total liabilitas juga kita lihat terpantau naik ya. Hutangnya naik, ekuitasnya kita lihat di sini nggak gerak ya istilahnya. Justru malah hutangnya yang naik sih. Tapi imbang-imbang sih. Ya hutang dan ekuitasnya itu imbang-imbang. Kalau kita lihat dibandingkan dengan misalnya Wika, PTPP, Waskita gitu ya, itu hutangnya bengkak mas bro. DER-nya itu di atas 300%, 200%, 300% gitu ya. Kalau yang ini masih aman, DER-nya masih di sekitaran 100%. Jadi istilahnya masih lebih aman lah. Ini daripada Wika, PTPP, ADI seperti itu. Yes, kalau dilihat dari hutangnya. Nah kita lihat dari laba usaha. Nah kita lihat dari laba usaha di sini. Di tahun 2022 ini bulan Juli teman-teman ya, separuh. Di sini kita lihat dari profitnya itu malah ada penurunan mas bro. Sama-sama bulan Juli ya. Di sini di tahun 2021 30 miliaran nih dalam rupiah. Terus untuk tahun 2022 malah 16. Tapi kalau kita lihat sampai tahun 2022 akhir itu profitnya itu jadi 44 miliar, artinya lebih gede. Jadi istilahnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat ini profitnya malah banyak ya di BDKR ini. Tapi kuartal 1 dan kuartal 2 2022 itu sedikit. Oke, tapi walaupun dia profitnya naik dibanding tahun 2021 ya, naik sedikit ya dari 43 ke 44, naik 1 miliar lah ya. Tapi ini tetap masih jelek ya, nggak sebagus tahun 2020 dan 2019. Nah kita lihat juga Wika, Wastika, PTPP juga sama. Bahkan Wika di tahun 2022 juga minus. Jadi mungkin ini berat ya, tahun 2021-2022 itu adalah saat yang berat bagi perusahaan konstruksi. Karena kita lihat hampir semua konstruksi juga tahun 2021-2022 juga profitnya pada minus, pada berkurang, dan bahkan Wika pun minus. Jadi oke lah, mungkin belum bisa balik ke kayak tahun 2019 lah. Itu jaya-jayanya konstruksi itu sebelum tahun 2019. Nah seperti guys ya. Oke, kita lihat nomor 19. Kita lihat guys. Nah nomor 19 langsung ke dividen ya. Di sini kita bacain ya, setelah penawaran umum perdana saham Persela mulai tahun 2023, manajemen memilih kebijakan untuk memberikan dividen kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya adalah 30% dari laba bersih perseroan tahun 2023. Artinya, BDKR ini akan bagi dividen paling cepat tahun 2024. Dari laba 2023, maksimal 30% dari laba. Nah, masuk bisa hitung sendiri. Oke, nomor 31 ada pembatasan katanya guys. Nah, di sini pemegang saham itu yang Tanu Wijaya tadi ya. Itu di lock selama 8 bulan sejak IPO. Nah, tapi kan di lock pun bisa jualan kok. Jadi ya sebenarnya ini enggak penting juga untuk saat ini. Next, terus selanjutnya nomor 89 kita lihat adalah jumlah karyawan. Nah, kalau kita lihat jumlah karyawan di sini terpantau naik teman-teman. Nah, tahun 2019 segini, 2020 ada sedikit penurunan, ya banyak malah bukan sedikit ya. Berkurang sekitar 30% guys. Ya mungkin tahun 2020 kan memang pandemi ya. Pandemi kan orang pada nggak kerja ya, nggak bikin proyek gitu ya. Jadi banyak yang istilah dipulangkan gitu ya. Staffnya terus di sini tahun 2022 udah mulai jalan. Tapi belum balik kayak tahun 2019 profitnya. Oke, mungkin konstruksi ini tahun inilah mulai jalan lah, semoga ya. Tahun 2023 moga aja adalah tahunnya konstruksi, karena konstruksi itu udah vakum selama 3 tahun. 2020, 2021 dan 2022 itu konstruksi itu macet. Moga aja mulai tahun ini sampai tahun 2025, nah itu konstruksi mulai jalan lagi. Next itu nomor 163 kita lihat. Nah ini adalah proyek-proyeknya teman-teman. Nah ini adalah foundation work untuk fondasi yang
Deng. Saya pernah lihat kayak gini waktu ada di Jakarta. Saya kan pernah tinggal di rumah susun, teman-teman. Nah, yang punya saya udah jadi. Terus sampingnya masih pembangunan. Ya gitu, kayak ada palu paku bumi namanya kalau orang situ. Deng seperti itu. Ini buat gedung bertingkat. Nice. Terus ini diagram wall, seal piles. Nah, ini Mas Bro bisa lihat sendiri. Pokoknya semuanya pembangunan lah, pembangunan gedung-gedung lah seperti itu. Seperti ini ya. Mas Bro bisa lihat sendiri. Next kita lihat dari rasio fundamental tentunya. Nah, kita bandingin nama NRCA karena yang capsnya itu mirip. Kalau kita lihat capsnya itu sekitar 700 miliaran. Artinya ini memang masih masuk saham ranah gorengan ya. Cuman ini udah termasuk capsnya lumayan guys. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB, tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel Waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke video. Oke Mas Bro, mungkin nanti ke depannya BDKR ini akan sama kayak NRCA. Bid offernya kayak gini. Cuman kalau habis baru IPO beberapa bulan mungkin masih agak ramai. Cuman kalau udah mulai ditinggalkan, udah mulai dilupakan IPO. Biasanya kalau udah 6 bulan, 7 bulan itu kan, nah dia akan balik ke aslinya karena dia agak kurang liquid, ya mungkin akan mirip-mirip seperti ini. Ya kalau nggak kayak gini ya mungkin 1000, 1900 seperti itu. Nice, kita lihat langsung aja ke sini guys, kita baca sini. Nice, harganya 118 sampai 200 dan kalau kita lihat di sini harga bukunya 142. Dengan itu berarti PBV-nya 1,3 dan 1,4. Artinya ini termasuk murah teman-teman. Tapi kalau kita bandingin sama saham-saham konstruksi yang lain kan rata-rata 0, ya. Kayak NRC-nya juga PBV-nya 0,6. Wika 0,3, PTPP 0,3. Jadi hasilnya sebenarnya konstruksi itu murah dihargai untuk saat ini karena memang nggak ada proyek gitu ya. Lagi nggak ada proyek, nggak ada pembangunan ya. Pembangunan itu sedikit, nggak kayak sebelum tahun 2020 pembangunan itu gitu ya di mana-mana. Tapi setelah pandemi itu kayak orang tuh malas bangun gitu. Toko bangunan pun jadi sepi juga setelah tahun 2020 itu. Ya mungkin itu yang menyebabkan saham-saham konstruksi itu dihargai murah. Nah, tapi kan di masa yang akan datang mungkin aja pembangunan mulai. Nah, ini saham konstruksi akan balik ke masa kejayaannya. Wika 2000, PTPP 1800 gitu kan. Waskita bisa 2500. Maybe seperti itu ya. Mungkin di masa depan lah. Nah, kita lihat di sini untuk pair-nya segini Mas Bro. Pair-nya termasuk bagus yaitu 16 kali ya. Lebih bagus dari NRCA. Kita lihat dari sini dernya aman ya. Masih kitaran 100% itu termasuk bagus. Konstruksi itu biasanya kalau dia mau bangun gedung, ya membangun jalan, membangun apalah, mau pembangunan, itu biasanya dia hutang dulu, baru dibangun. Setelah dibangun, bangunannya jadi, baru yang minta itu ngasih bayaran. Nah, bayar yang peminta yang ingin membuat gedung itu membayar ke konstruksinya, baru nanti konstruksinya bayar ke bank. Itu guys, biasanya seperti itu. Untuk bangunnya utang dulu. Jadi wajar kalau perusahaan konstruksi itu utangnya gede. Cuma ini masih wajar aja, masih aman. Kalau kita lihat Wika teman-teman, kita lihat ya. Misalnya Wika lah. Atau PTPP gitu ya. Itu utang gede-gede kita lihat sini ya.
Ini DER-nya aja 300%. Ya enggak, PTPP misal. 300% juga. Gede utangnya, guys. Utangnya gede. Oke, kita lihat di sini untuk IPS-nya segini. Kalau kita lihat dari ROE-nya itu 7% ya, termasuk lumayan bagus lah kelas konstruksi. Nice. Kesimpulannya, ya kalau kesimpulannya itu kalau ini saya akan ikut. Kalau dia sendiri mungkin saya akan full power belinya. Ya kalau dia IPO sendiri. Tapi kalau dia IPO dengan yang lain ya kita akan lihat dia nyandingin nama apa gitu. Mungkin dibagi seperti itu. Dan semoga aja dia IPO-nya sendiri. Dan UE-nya si MG di menurut historis itu di hari pertama itu biasanya arah. Jadi ya ikut juga. Ya terus yang kedua fundamentalnya juga enggak jelek. Ya ini bagus, guys. Fundamentalnya bagus dan harganya juga agak murah. Dan ada warannya juga 2:1 dengan harga tembusnya 500. Ini juga jadi istilahnya itu trigger buat saya untuk membeli dalam jumlah gede. Menurut saya gitu ya. Gede dana saya. Gimana ya? Gede menurut saya. Mungkin jumlah gede dan kecil itu kan beda-beda ya. Mungkin kalau ini dia sendiri saya akan all in lah seperti itu dana IPO-nya. Kan karena kalau saya itu punya dana khusus IPO, Mas Bro. Jadi sendiri khusus buat IPO. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau yang menarik banget saya masukin semua, jebrus gitu. Oke ya, mungkin itu saja masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.